Boleh dilihat nilainya ya, sambil dilihat ya. Jawabannya apa? Dua tiga. Balik. Ya, sudah semua jawab ya? Sudah ya. Ada lagi sampai tiga. Iya, satunya Adil. Kan duanya pakai ya. Iya, oke sampai. Iya, udah. Nah, sudah. Satu soal kayaknya ada beberapa siswa yang belum paham tentang demokrasi. Ya. Oke. Sudah. Ini sekarang tadi sudah dijawab soalnya. Kayaknya kalau kita persenkan berapa persen yang benar? 100. Salah ya. 60 sampai 70% yang udah tahu tentang demokrasi. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Kalau kita secara etimologi, nah ini sejarah demokrasi itu sebenarnya dari mana demokrasi itu asalnya ya? Apa memang dari Indonesia punya asli atau kita ada kiblatnya kemana? Nah, sekarang kita lihat sejarah lahirnya demokrasi. Oke, ini yang nomor 1. Sejarah lahirnya demokrasi. Oke, sekarang Ibu jelaskan dulu. Ayo semuanya perhatiin ke depan. Sejarah lahirnya demokrasi. Nah, pada demokrasi ini yang jelas asalnya bukan dari Indonesia ya, tapi berasal dari kota Yunani kuno ya. Nah, Yunani kuno tepatnya asalnya dari kota Athena. Coba yang kamu bayangkan kalau kamu dengar negara Yunani, kira-kira yang terbayang di pikiran kamu itu apa lah kira-kira? Dewa-dewa di sana, ada dewi-dewi di sana ya, ada ahli filsafat di sana, ada ahli seninya juga di sana ya. Jadi kebayang gimana hebohnya yang namanya Yunani kuno ya. Nah, sekarang kita lihat kalau secara etimologi yang namanya demokrasi itu berasal dari dua kata. Dari dua kata. Pertama demos, yang kedua kratos. Nah, dari dua kata itu demos dan kratos. Sekarang kalau demos ini artinya rakyat. Kratos itu artinya kekuasaan. Jadi yang namanya demos itu rakyat, yang namanya kratos itu kekuasaan atau pemerintahan. Jadi kalau kita gabungkan dua kata ini, yang namanya demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat, ya. Kekuasaan rakyat. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau di Yunani tadi asal demokrasi itu sebenarnya seperti apa ya? Aku sama dengan demokrasi yang kita implementasikan di Indonesia atau seperti apa? Sekarang kita lihat ya. Kita lihat, semoga internetnya lancar ya. Bismillah. Kita kuis tadi kayaknya lancar ya. Kita lihat. Demokrasi yang Yunani. Yang mana?
secara umum. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Walaupun berhasil dari arena, makanya Polis Sparta justru menjadi kota pertama yang menerapkan sistem demokrasi tersebut. Sparta sendiri dikenal sebagai negara berbasis konstitusi dan dianggap berseberangan dengan demokrasi Athena. Namun justru Polis Sparta adalah negara pertama di dunia yang menerapkan konstitusi demokrasi. Bagaimana menurut kalian? Nah itu ya, satu lagi yang tadi ya. Yang ini tadi ya. Sekarang ya. Apakah kamu konsep demokrasi pertama kali muncul di Athena, Yunani kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi? Tokoh kunci di balik ini adalah Cleisthenes, yang dijuluki Bapak Demokrasi. Dialah yang memperkenalkan sistem pemerintahan di mana rakyat bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Sistem ini disebut demokrasi langsung, di mana warga Athena bisa memberikan suara secara langsung di majelis umum. Tapi demokrasi zaman dulu nggak sama kayak sekarang. Hanya laki-laki dewasa yang dianggap warga negara dan boleh memilih. Perempuan, muda, dan pendatang nggak termasuk. Meski begitu, ini adalah langkah revolusioner pada masanya. Cleisthenes juga membagi Athena menjadi 10 suku untuk memastikan pemerataan kekuasaan. Ide-ide ini jadi fondasi bagi sistem demokrasi modern yang lebih adil. Tahukah kamu Nah itu ya. Nah itu bagi praktek demokrasi pertama kali di Yunani ya. Jadi jelas sama atau beda? Kira-kira yang di Yunani sama yang di Indonesia adanya berbeda ya? Ya tentu berbeda ya, demokrasi di sana dengan demokrasi di Indonesia. Ada yang bisa satu perbedaan aja? Ya. Demokrasi dalam Yunani itu cuma diperbolehkan untuk laki-laki dewasa, sedangkan demokrasi yang ada di Indonesia sekarang itu saya diperbolehkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oh gitu ya. Ya jadi kalau yang di Yunani itu yang punya hak buat mengumumkan pendapat itu hanya laki-laki dewasa saja. Wanita sama muda itu nggak diperbolehkan ya. Dan lagi terus bedanya kalau di Yunani itu demokrasinya benar-benar demokrasi langsung ya. Karena emang jumlah penduduknya pada saat itu nggak sebanyak saat ini ya. Itu salah satu aja perbedaan demokrasi di Yunani sama yang di Indonesia ya. Oh jadi sekarang udah tahu kamu asal demokrasi itu dari asalnya dari Yunani kuno. Ya implementasinya seperti itu ya. Jadi nggak sesuai lah kalau kita linkkan ke Undang-Undang Dasar 45 di mana salah satu pasalnya menyatakan bahwa kita ini punya hak dan kebebasan bersama untuk mengungkapkan pendapat dan ide-ide kita, tapi di Yunani saat itu enggak ya, dibatasi hanya buat laki-laki yang udah dewasa saja ya. Tapi di sini kita sudah ada gambar demokrasi itu seperti itu. Jadi yang kata kuncinya di dalam negara yang pakai demokrasi itu rakyat yang punya kekuasaan, rakyat yang punya kekuasaan gitu ya. Kayak Indonesia juga, Indonesia ini kita pakai demokrasi di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat ya. Yang tentunya saat ini demokrasi yang kita laksanakan, demokrasi langsungnya ada, seperti kita milih presiden, langsung milih siapa? Kita langsung milih presiden kita ya. Tapi kita juga pakai demokrasi perwakilan, kita memilih juga MPR dan DPR kita ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang demokrasi dulu? Ya sudah ada gambaran sedikit, jadilah ya demokrasi kita itu ternyata ya rakyat yang pegang kekuasaan dalam menentukan pemerintahan ya. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya kita diskusi sebentar lah, nanti aku kasih waktu mungkin 15 menit lah maksimal ya. Diskusi, kelompok diskusinya sesuai dengan kelompok yang presentasi di bab satunya ya. Sekarang duduk dulu sesuai dengan kelompoknya dulu. Ini pertama, dilihat, semuanya dilihat. Kamu cari isu-isu aktual terkait praktek demokrasi di Indonesia ya. Cari isunya, nah isunya
isunya misalnya kasus pelanggaran HAM pada saat mau melaksanakan pemilu gitu ya. Kamu cari dulu, kamu cari penyebabnya, terus terakhir kamu cari solusinya. Nanti pelaksananya gini, kelompok 1 nanti ditanggapi kelompok 2, 2 sama 3, dan seterusnya gitu ya. Nanti baru kita simpulkan. Oke? Kerja mulai sekarang, waktunya 25 Bu, 25. 15 menit ya. Satu atau dua isu ya. Cari isu yang paling seru gitu ya. Oke, selamat bekerja. Maksimal 15 menit kita ini diskusi ya. Dari isu yang gimana ya? Kami sebagai perwakilan dari kelompok 7, isu yang kami adalah demonstrasi masyarakat Indonesia terhadap kenaikan gaji Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 2 pada bulan Agustus tahun ini. Jadi alasan hal itu terjadi karena di negara Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang miskin, yang kelaparan di luar sana. Namun negara semena-mena dalam menaikkan gaji DPR yang membuat masyarakat merasa geram dengan hal tersebut. Dan terjadilah demonstrasi pada tanggal 25 Agustus pada tahun 2025. Solusi pemerintah dalam hal tersebut adalah membatalkan isu kenaikan gaji DPR tersebut. Kemudian bukti itu adalah bukti jika Indonesia masih menjadi negara demokrasi karena negara masih mendengarkan pendapat dari masyarakat. Skip dulu, ini jawab yang Baik, izin sebelumnya perkenalkan saya Om Deborah Ranci dari kelompok 3. Ini menanggapi dari kelompok Cesta. Pada kemarin disebutkan bahwasanya undang-undang peraturan pemerintah untuk menaikkan gaji DPR sebagai bentuk kemaslahatan rakyat. Menurut saya itu cukup bagus walaupun tidak terlalu bertentangan dan tidak terlalu bertentangan dengan rakyat. Memang pada faktanya banyak rakyat yang tidak setuju dan menjadi tersulut emosi karena hal itu. Namun kenaikan gaji DPR sendiri bukan hanya karena untuk menaikkan gaji, namun itu hanya anggaran rapat, anggaran perjalanan, dan berbagai dana-dana tambahan lainnya. Sehingga hal itu bukan secara langsung memberikan kesimpulan bahwasanya gaji DPR tersebut dinaikkan. Izin sebelumnya. Pada pernyataan seharusnya itu gaji DPR yang benar-benar dinaikkan yaitu 3 juta dalam 1 hari. Yang arti masing-masing DPR itu memiliki kenaikan gaji 3 juta dalam 1 hari. Yang membuat rakyat itu geram kenapa pemerintah lebih mementingkan DPR daripada masyarakat. Sedangkan DPR sendiri hampir tidak ada kemajuan yang terlihat dari perkembangan dan juga kinerja dari para DPR yang ada saat ini. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan atau menarik pemikiran bahwa tidak ada hal nyata yang dibuktikan DPR kepada kita karena kita tidak berkecimpung secara nyata pada lingkup kerja parlemen nasional. Saya tidak pernah menyebutkan jika seluruh DPR melakukan hal yang sama, tapi beberapa DPR itu melakukan hal tersebut. Banyak sekali DPR yang terjerat beberapa kasus yang lumayan umum ya. Yang berarti jika DPR itu sudah banyak memperoleh uang. Bahkan sebelum mereka mendapatkan kenaikan gaji, DPR itu sudah memiliki gaji di atas rata-rata masyarakat Indonesia. Untuk hal ini, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya hal tersebut bukanlah kenaikan gaji, bukanlah gaji mereka yang 3 juta per hari. Namun ditambahkan dengan dana-dana dan berbagai hal lainnya. Karena tertulis di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, gaji DPR, maaf saya sedikit lupa gajinya berapa, namun bukan 3 juta per hari. Maka dari itu, anggaran Izin lagi sekali lagi. Jadi yang menurut kenaikan gaji 3 juta dalam 1 hari itu adalah isu yang diperdebatkan. Mengapa masyarakat itu bertanya kenapa gaji mereka dinaikkan 3 juta sehari, itu adalah permasalahan utama dalam masalah kita saat ini.
Baiklah, karena itu adalah permasalahan utamanya. Bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut? Apakah gaji DPR harus diturunkan atau DPR yang diturunkan? Saya berpikirku seperti tidak memahami apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan solusinya, yaitu pemerintah membatalkan isu untuk melakukan kenaikan gaji. Solusinya ya. Ya udah. Pengacara bintang apa? Baik, terima kasih tanggapan dari Kak Desta. Menurut saya sangat setuju dan tepat sekali. Sekian dari tanggapan dari saya. Wassalamualaikum dan terima kasih. Nah, ada itu dulu ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang cocok buat saat ini ya. Nah, buat minggu depan kamu baca lagi periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 45. Insya Allah kita ketemu di depan ya. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.